Masih reklamasi, seperti Anda ketahui reklamasi itu jangan dipikir cuma di Jakarta, itu ada 37 wilayah yang sudah dan sedang dikerjakan. Di Jakarta diurek-urek terus akhirnya dibatalke karo Anies, ning sing ning Serang, sing ning Makassar, sing ning Ternate, sing ning Bali berjalan lancar. Jadi mereka akan menciptakan kota-kota besar yang penghuninya bukan orang Indonesia, tidak berbahasa Indonesia dan kaya raya di wilayah-wilayah itu, membokongi atau memantati kalian. Dan itu ada 37. Itu baru reklamasi. Durung meneh kowe nek wis saiki gas dan energi itu sudah akan berpindah ke panas bumi. Panas bumi itu gunung berapi ki wis dikapling, wis dikontrak 30 sampai 40 tahun. Ya Merapi, ya Merbab, endi wae sing kira-kira ana panas buminya sudah dikontrak, sudah dijual oleh pemerintah tanpa kalian tahu. Panas bumi dari gunung itu termasuk nanti nek kowe ndelok pegunungan Kendeng dan Kapur Utara di utara Pulau Jawa, Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang kemarin kita ke Rejo apa kayak Banjarrejo sampai ke Jombang Kabuh, itu di situ ada jadi 3 benua itu mepet ning Pulau Jawa nisor kui, ada lempengan 3, lempengannya itu ada di tengah Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur. Disitulah ada cekungan-cekungan sangat banyak, ada namanya ada frame-frame ya, yang merupakan pusat kekayaan Indonesia masa depan yang sekarang sudah diincar ya. Jadi wah kowe iki sugih ra karu-karuan ning wis meh dudu wekmu ya. Jadi energi panas bumi akan menjadi energi utama dari gunung itu, bisa digawe listrik, bisa digawe segala macam. Itu teman sekalian, kalau kita kembalikan kepada omongan Pak Muzamil, apa yang terjadi dengan penjualan aset kita? Tanah air dihudani ya, susune diperkes-perkes karo wong luar negeri ya toh, pokoknya bokongnya dipenek-penek karo wong luar negeri. Saiki dadi jeneng tanah air itu ibu kita, Ibu Pertiwi yang sudah ditelanjangi, sudah dihabisin dan sudah direncanakan diperkosa tahun ini, tahun depan dan seterusnya. Bahkan sudah sampai kontrak 34 tahun, 40 tahun ke depan. Kita sudah tidak akan punya apa. Sebenarnya kalau ibu bapak, kawan-kawan punya pertanyaan, PSN itu sebenarnya apa sih? Dia itu seperti wadah, ibaratnya gelas ini wadah. Apa aja yang masuk ke dalam gelas ini, dia akan mendapatkan status PSN, jadi itu makanya saya ibaratkan sebagai wadah. Dan akibatnya adalah dia akan mendapat banyak sekali keistimewaan. Karena memang itu tadi kriterianya tidak ada, transparansinya tidak ada, tahu-tahu keluar aja perpresnya. Yang kan itu bentuknya perpres ya, daftar proyek strategis nasional itu. Tiba-tiba keluar, loh kok nambah nih, ada PIK, ada BSD. Kaget juga kita, karena proses itu tertutup. Nah jadi kalau pertanyaannya apakah ini melanggar hukum atau tidak, jelas melanggar hukum. Dengan kekerasan, terus orang yang mempertahankan tanah dilempari gas air mata atau dihadap-hadapkan dengan aparat kepolisian ataupun tentara, itu juga sudah melanggar hak asasi manusia. Jadi luar biasa, mudorotnya tuh daripada manfaatnya sangat-sangat luar biasa timpangnya. Baik, terima kasih Pak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih Mas Hersu, Mas Antoni, Mas Gede, dan juga Mas Adi. Ibu bapak sekalian, senang sekali ada di sini. Jadi saya ingin memberikan perspektif hukum ya. Dan kebetulan di salah satu kelas yang saya ampu, mahasiswa-mahasiswa saya tuh udah bikinin infografis tentang proyek strategis nasional. Saya kan kalau ngampu kelas suka sengaja bikin kelas project. Mereka pilih sendiri waktu itu proyek strategis nasional. Jadi ada beberapa data yang ibu bapak bisa ambil, tapi ini sebenarnya teman-teman mahasiswa saya ngambil dari datanya YLBHI, datanya beberapa organisasi lain yang mereka olah gitu ya. Intinya sih begini, barangkali sebenarnya saya pengen mulainya dari, pada pernah baca novelnya George Orwell enggak? Yang judulnya 1984, 1984. Ada yang belum lahir. Udah baca atau belum? Ada satu terminologi menarik yang saya suka pakai untuk hukum. Apa coba tebak? Double speak. Jadi satu kata maknanya bisa double. Sebenarnya maknanya bukan itu. Contohnya aja dalam bahasa sehari-hari kita suka bilang, gimana Mbak perjalanan ke sini? Aman. Nah kita kan suka bilang gitu, aman. Aman itu bisa berarti ya telat-telat dikit lah. Bisa juga berarti ya saya akan on time, atau aduh saya sebenarnya males nih cuma saya bilang aja aman gitu. Double speak tuh seperti itu. Sehingga saya menyambung apa yang dikatakan oleh Mas Antoni, bahwa ketika dia dikatakan ini adalah kepentingan nasional, sebenarnya kita belum tentu bicara kepentingan nasional. Karena makna kepentingan nasional itu nasional mana nih? Pengusaha nasional kah? Atau warga nasional, maksudnya kita warga? Atau apa? Atau penyelenggara negara? Karena di sini nanti kita harus lihat, kata orang kan the devil is in the detail. Setannya tuh ada di perincian-perincian kebijakan yang dibuat. Nah persis di situ persoalannya. Karena ternyata proyek strategis nasionalnya itu untuk apa dan untuk siapa? Itu pertanyaan besarnya. Karena kalau kita lihat data yang disediakan oleh mahasiswa saya ini misalnya, yang dihasilkan adalah, ini datanya data tahun lalu sebenarnya 2023. Ternyata ada 106 konflik agraria dari PSN-PSN yang ada di seluruh Indonesia. Dan luas wilayah yang berkonflik itu 800.000 hektar. Yang berkonflik ya, bukan berarti yang lain tidak menjadi masalah, tapi itu karena ada perlawanan-perlawanan. Lebih dari 1 juta rakyat jadi korban. 134 tindak kekerasan dan 43 kasus kriminalisasi. Kemudian jangan lupa keterlibatan perusahaan swasta itu ada 100 konflik, pemerintah daerah 74 konflik, dan Polri 50 konflik. Jadi memang sedemikian rupa diamankannya PSN. Karena sebenarnya kalau ibu bapak kawan-kawan punya pertanyaan, PSN itu sebenarnya apa sih? Dia itu seperti wadah, ibaratnya gelas ini wadah. Apa aja yang masuk ke dalam gelas ini, dia akan mendapatkan status PSN, jadi itu makanya saya ibaratkan sebagai wadah. Dan akibatnya adalah dia akan mendapat banyak sekali keistimewaan. Seperti yang tadi Mas Antoni sebutkan. Beberapa keistimewaannya bisa dilihat juga, tadi sudah disebutkan sedikit, ada peraturan, ada dasar hukumnya dibuatkannya baru di Undang-Undang Cipta Kerja. Dasar hukum yang sifatnya undang-undang. Mas Antoni tadi bilang awalnya hanya perpres, benar. Saya konfirmasi itu. Hanya perpres yang cantolannya langsung ke Undang-Undang Dasar, dan itu seharusnya tidak boleh setelah reformasi. Karena ada perapihan peraturan perundang-undangan dengan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sekarang undang-undang 12 ya, 2011, tapi dulu tuh sejak 2004 itu udah nggak boleh. Karena dulu itu Soeharto pakai kepres buat banyak hal. Saya tahu persis itu karena kebetulan penelitian pertama yang saya lakukan selepas saya, sebenarnya belum lulus kuliah waktu itu, adalah kepres-kepres yang disalahgunakan oleh Soeharto. Dan sebagian dia dari penelitian yang saya hasilkan bersama kawan saya, waktu itu jadi dasar salah satunya
gugatan ya untuk untuk waktu itu Super Semar, Yayasan Super Semar. Tapi kita tahu bahwa sampai meninggal dunia Pak Soeharto tidak pernah kena kasus pidana. Nah tapi belajar dari situ salah satunya penyalahgunaan Kepres yang langsung dari Undang-Undang Dasar, maka sebenarnya tidak boleh lagi ada undang-undang atau ada peraturan presiden yang dikeluarkan langsung berdasarkan Undang-Undang Dasar. Nah itu kesalahan pertama. Kemudian kesalahan itu nampaknya dicoba diperbaiki atau diberikan fasilitas yang lebih wadah PSN-nya itu dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Kita semua tahu undang-undang itu keluar sebenarnya 2021, tapi kemudian dinyatakan inkonstitusional oleh MK, tapi kemudian dibuatkan perpunya lagi oleh Jokowi tahun 2022. Nah, dari Undang-Undang Cipta Kerja itu keluar PP nomor 42 tahun 2021, isinya adalah atau tentang kemudahan proyek strategis nasional. Nah, di sini nih gelas untuk wadah PSN itu dipoles sedemikian rupa sehingga kemudahannya luar biasa memang. Mulai dari izin, kemudian ada pengadaan tanah untuk kepentingan umum, itu ada perpresnya juga Ibu Bapak, bahkan kemudian dibuatkan yang khusus untuk PSN atau di bawah Undang-Undang Cipta Kerja dipermudah lagi, sehingga akhirnya akan sangat mudah mulai dari fasilitas pembiayaan, perizinan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, tuh double speak lagi kan, kepentingan umum yang mana nih. Kemudian beberapa perizinan lainnya lah, karena kita tahu untuk memulai suatu proyek kita akan berbicara soal dokumen yang luar biasa banyak begitu ya. Dan jangan lupa kita berbicara di sini bukan sekedar bahkan bukan hanya Wadas atau Rempang, tapi kita berbicara soal mulai dari sirkuit Mandalika, Bendungan Bulango, Ulu, Gorontalo, tol Padang Pekanbaru, kawasan ekonomi khusus Gresik, PLTA Pinang, banyak sekali daftarnya. Kalau di Google sebenarnya bakal ketemu langsung semuanya. Termasuk cetak sawah baru di Pulau Pisau, Kalimantan Tengah, pembangunan waduk Sepaku, banyak sekali. Bayangkan itu semua mulai dari bandara, bendungan, jalan tol, semuanya diberi kemudahan. Mulai dari perizinan sampai pengadaan tanah atas nama kepentingan umum. Jadi itu kesalahan yang luar biasa besar karena akhirnya karena dapat kemudahan atas nama PSN dilakukanlah pelanggaran-pelanggaran HAM seperti yang tadi Mas Antoni katakan. Jadi atas nama PSN, kalau lihat kasus di Pulau Rempang, itu misalnya diusirlah masyarakat adat yang sebenarnya sudah tinggal di situ sejak nenek moyang mereka, bahkan sejak Republik Indonesia belum menjadi Republik Indonesia, diambil tanahnya atas nama PSN dan kemudian kalau mereka menolak dan akhirnya terjadi konfrontasi dengan aparat keamanan, akhirnya digunakanlah gas air mata secara berlebih-lebihan. Kalau waktu itu Ibu Bapak ingat sampai anak-anak kecil di sekolah-sekolahan itu sakit matanya, pingsan dan lain sebagainya. Apakah itu pelanggaran HAM? Iya, karena penggunaan gas air mata secara berlebihan dan menyakiti orang lain, apalagi anak-anak, itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang harusnya diusut lebih lanjut begitu. Nah, jadi itu situasi yang terjadi. Dan kalau begini, mungkin ada pertanyaan juga, kenapa sih perlu ada PSN? Dan kenapa baru pas zamannya Jokowi aja, mulai 2016 itu ada PSN? Saya kira kita semua tidak anti total pada pembangunan. Tapi masalahnya adalah bagaimana pembangunan itu dilaksanakan. Nah, PSN itu adalah konstruksi hukum, jadi saya ibaratkan dengan gelas ini, wadah, konstruksi hukum yang dibuatkan untuk memberikan keistimewaan. Nah, masalahnya adalah siapa yang bisa masuk ke dalam wadah ini itu tidak jelas prosedurnya. Nah, disinilah terjadi misalnya, kok tiba-tiba sebuah, kita sebut saja dua yang tadi Mas Antoni sudah sebutkan, dua proyek yang sebenarnya sudah jalan dari lama sekali ya, PIK
BSD, ya itu teman saya juga banyak yang tinggal di BSD udah lama dari 20 tahun yang lalu. Tapi kenapa baru masuk sekarang? Karena proses kapan suatu proyek itu masuk atau keluar, nggak ada yang keluar sih sejauh ini ya. Semuanya masuk aja, orang dikasih kemudahan, siapa yang nggak mau. Jadi siapa yang masukin, apa kriterianya, dan bagaimana tolok ukurnya suatu proyek bisa masuk ke dalam wadah yang namanya PSN itu tidak jelas. Disinilah terjadi yang namanya benturan kepentingan. Jadi di sini kita bisa bicarakan tuh kalau kata orang-orang anti korupsi ini yang namanya state capture corruption. Sering juga kita pakai istilah ada conflict of interest. Tapi yang lebih gamblang untuk menunjukkan networknya atau jaringannya adalah kata yang tadi kata Mas Hersu, Mas Antoni sering banget nulis soal itu, yaitu oligarki. Karena justru cara bekerja oligarki adalah mereka akan masuk menggunakan lembaga-lembaga negara formal untuk membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan bisnis mereka. Itulah oligarki. Kan di level untuk dengan pengusahanya namanya oligarki. Di level tengahnya di mana partai politik bekerja untuk kepentingan pemodal itu yang kita bisa namakan kartel politik. Dan itulah yang sebenarnya terjadi ketika akhirnya oligarki ibaratnya tuh dengan benturan kepentingan yang luar biasa, bahkan juga banyak sekali dan di antara pejabat kita yang sebenarnya punya bisnis atau paling tidak malah diberikan bisnis sebagai komisaris lah, sebagai pemegang saham lah, sengaja untuk tujuan itu. Karena dengan sendirinya ketika menentukan proyek yang ini masuk ya ke wadah proyek strategis nasional, tentu saja akan ada perundingan-perundingan yang sifatnya nggak bisa kita ukur secara hukum. Karena memang itu tadi kriterianya tidak ada, transparansinya tidak ada, tahu-tahu keluar aja perpresnya. Atau perpresnya, yang kan itu bentuknya perpres ya, daftar proyek strategis nasional itu. Tiba-tiba keluar, loh kok nambah nih, ada PIK, ada BSD, kaget juga kita. Karena proses itu tertutup. Nah jadi kalau pertanyaannya apakah ini melanggar hukum atau tidak, jelas melanggar hukum. Karena saya juga mau ingatkan, kita kenal terminologi good governance sebagai sebuah subjek kajian. Tapi pun di dalam undang-undang kita, Undang-Undang Republik Indonesia nih, ada yang namanya Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan. Yang isinya ada namanya asas-asas umum pemerintahan yang baik, AUPB kami sering bilangnya. Nah di situ harusnya ketat. Ketika membuat kebijakan baru misalnya, tidak boleh dibuat tanpa ketelitian, tidak boleh dibuat tanpa adanya partisipasi, kemudian tidak boleh ada benturan kepentingan, dan lain sebagainya. Itu ada, kalau teman-teman mau lihat buka aja Undang-Undang Administrasi Pemerintahan kalau saya nggak salah pasal 10. Tapi saya mau bilang, ini bukan sekedar obrolan warung kopi. Memang secara hukum di dalam undang-undang kita ada aturan mainnya. Salah satunya tadi AUPB, tapi lebih dari itu ketika ada pelanggaran-pelanggaran pengambil alihan tanah dengan kekerasan, terus orang yang mempertahankan tanah dilempari gas air mata atau dihadap-hadapkan dengan aparat kepolisian ataupun tentara, itu juga sudah melanggar hak asasi manusia. Jadi luar biasa, mudorotnya tuh daripada manfaatnya sangat-sangat luar biasa. Timpangnya, manfaatnya saya nggak bisa bilang ini memang manfaat buat warga, karena ternyata yang akan lebih diuntungkan adalah orang-orang yang pemilik modal itu, yang seringkali kita kategorikan atau kita analisis sebagai oligarki. Nah kira-kira begitu gambarannya, barangkali nanti kita bisa diskusi lebih lanjut soal proyek strategis nasional. Mas Hersu.